Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nofriska Krisanya selaku dosen pengampu bisnis digital dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Izinkan kami kelompok 8 untuk mempresentasikan materi tentang manajemen hubungan pelanggan pada pertemuan kali ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama saya Farouk Taufik Wahid dengan NIM 17144230074. Kenalkan, nama saya Firda Yurnisa dengan NIM 17144230054. Saya Nabil Amor Farhan dengan nomor NIM 174423058. Saya Naila Fielina Mira dengan NIM 17144230015. Perkenalkan, saya Nizia Nobina Lindi dengan NIM 17144230082 selaku moderator dalam presentasi kali ini. Boleh di next slide. Pada bagian pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya Nabil Amru. Pada Nabil dipersilakan. Baik, terima kasih Nizia. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa itu CRM. Sebelum masuk ke 4 kegiatan yang terdiri dari CRM, apa sih CRM itu? CRM itu adalah Customer Relationship Management. Seperti halnya pacar, customer itu harus kita perlakukan seperti pacar, yaitu ada 4 kegiatan yang terdiri dari CRM. Yang pertama adalah tentunya pemilihan pelanggan. Yang kedua adalah akuisisi pelanggan atau menarik pelanggan dari yang sebelumnya tidak ingin membeli jadi pelanggan potensial yang ingin membeli. Nah, yang ketiga adalah retensi pelanggan, yaitu mempertahankan pelanggan yang ada. Yang keempat adalah perluasan pelanggan, yaitu kita sebagai seorang marketer atau seorang yang penjual, kita tentunya perlu dalam extend pelanggan atau memperluas pelanggan untuk sustainable-nya suatu perusahaan. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya adalah teknik perluasan pelanggan untuk CRM yang sangat penting untuk pengecer online. Yang pertama adalah resell atau dijual kembali. Ini contohnya adalah seperti kita membeli baju dari suatu toko retail, lalu kita jual lagi di toko resell dengan mengambil keuntungan. Yang kedua adalah penjualan silang. Ini kita menawarkan produk kepada pelanggan tapi sejenis. Contohnya adalah misalkan kita membeli sepatu, kita juga menawarkan tali sepatu. Yang ketiga adalah penjualan lebih tinggi atau upselling. Nah, di sini contohnya adalah misalkan pelanggan ini membeli suatu handphone tapi spesifikasinya yang masih rendah, kita itu bisa menawarkan dengan cara upselling, yaitu menawarkan handphone yang lebih canggih. Nah, yang keempat adalah reactivation atau pengaktifan kembali. Pengaktifan kembali ini contohnya adalah seperti ketika kita sudah lama tidak berbelanja di toko online seperti Shopee atau Tokopedia, maka toko tersebut akan mengechat kita kembali, memberikan promo-promo yang supaya kita tertarik kembali untuk membelinya. Nah, yang kelima adalah referensi atau referral. Referral ini adalah bagaimana pelanggan ini merekomendasikan kepada teman-temannya atau saudara-saudaranya. Nah, selanjutnya ada aplikasi pemasaran CRM. Nah, yang pertama itu adalah otomatisasi tenaga penjualan. Yang kedua adalah manajemen layanan pelanggan. Yang ketiga adalah mengelola proses penjualan. Yang keempat adalah manajemen kampanye. Yang kelima adalah analisis. Lanjut. Selanjutnya adalah CRM. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau CRM adalah Customer Relationship Management, kalau ECRM adalah tools-nya atau cara-cara yang digunakan untuk mencapai CRM ini. Nah, yang pertama adalah email marketing. Seperti contohnya, kalian pernah di email oleh suatu perusahaan, ya
yang berupa email. Yang kedua adalah website. Website ini kita bisa melakukan CRM dengan cara menyesuaikan reference atau preferensi sesuai dengan yang pelanggan kita targetkan. Yang kedua adalah customer service. Nah, customer service ini ketika pelanggan punya kendala atau punya masalah dalam bertransaksi, kita sebagai pelanggan tentunya kita perlu yang namanya komplain atau melaporkan masalah ini. Nah, gunanya CS itu adalah yang mewadahi pelanggan ini untuk berprotes atau memberi kritikan kepada kita. Boleh dilanjut. Oke, baik. Terima kasih, Nabil. Untuk slide-slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda Khairunnisa. Kepada Firda Khairunisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat di CRM. Dimana yang pertama itu ada penargetan yang lebih efektif dari segi biaya. Dimana penargetan ini disusun berdasarkan kriteria sehingga tidak semua orang itu yang ditargetkan berada di pasar sasaran. Yang kedua itu adalah untuk mencapai customisasi massal di pesan pemasaran. Dari teknologi ini digunakan untuk mengirimkan email yang disesuaikan dengan biaya yang jauh murah daripada yang dilakukan secara tradisional ataupun surat langsung. Kemudian yang ketiga itu ada meningkatkan kedalaman, keluasan, dan sifat hubungan. Karena sifat dari media internet ini memungkinkan lebih banyak informasi yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya. Hubungan antara pelanggan dan juga perusahaan ini dapat dikarenakan kontak yang dilakukan lebih sering antara pelanggan dengan perusahaan. Kemudian yang keempat, itu adalah hubungan pembelajaran yang dapat dicapai dengan menggunakan berbagai alat yang berada di sepanjang siklus hidup pelanggan. Nah, misalnya itu adalah sebuah perusahaan itu melakukan pencarian alat di Amazon dan retail lain, mencatat produk yang dibeli. Dan pelanggan ini akan mengisi formulir tentang situs ataupun produk ketika meminta informasi. Yang mana pertanyaan yang diajukan pada formulir tersebut itu dikirim melalui email. Kemudian akan melakukan evaluasi pengembangan produk baru dan mengomentari produk-produk tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah biaya yang lebih rendah, di mana untuk menghubungi pelanggan itu melalui email dan juga halaman web itu biayanya lebih murah daripada menggunakan surat secara fisik. Bisa di next. Nah, selanjutnya itu ada izin pemasaran, yaitu pendekatan mapan yang harus menjadi landasan praktis untuk CRM dan keterlibatan pelanggan online. Perusahaan mulai dari merek konsumen, pengecer, hingga perusahaan mendaftar ke email dan kemudian memperdalam hubungan dengan melalui CRM. Dan menurut Godin tahun 1999 mengumumkan bahwa pelanggan itu keterlibatannya pertama menawarkan insentif pada prospek untuk menjadi sukarelawan. Yang kedua itu adalah menggunakan perhatian yang ditawarkan oleh prospek, tawarkan kurikulum dari waktu ke waktu, dan juga mengajari konsumen tentang produk ataupun layanan. Yang ketiga adalah perkuat insentif untuk menjamin bahwa prospek mempertahankan izin. Dan yang keempat itu adalah tawarkan insentif tambahan untuk mendapatkan lebih banyak izin dari konsumen. Yang terakhir adalah seiring dengan berjalan waktu, gunakan izin tersebut untuk mengubah perilaku konsumen ke arah yang lebih menguntungkan. Dan selanjutnya di next. Nah, di sini ada profil daripada pelanggan. Dalam mendapatkan informasi dari pelanggan, langkah pertama yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan formulir online seperti alamat email. Nah, dari pengumpulan email ini kita dapat mengidentifikasi apakah pelanggan tersebut benar-benar pelanggan yang menjadi target untuk nantinya dapat berkomunikasi dan juga berhubungan dengan langsung. Tujuan dari profil pelanggan ini sendiri ialah mengumpulkan tujuannya itu adalah agar perusahaan lebih mengenal pelanggannya dan juga dapat menyesuaikan produk yang dihasilkan dengan kebutuhan pelanggan itu sendiri. Nah, untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari pelanggan itu sendiri, yaitu dengan perusahaan menyerahkan hukum perlindungan data dan juga privasi dari pelanggannya. Next. Kemudian ada Petrus dan juga Rogers di tahun 1999 yang menjelaskan cara menggunakan
membangun hubungan dengan pelanggan secara pribadi. Di antaranya yang pertama ialah identifikasi pelanggan. Nah, hal ini menekankan perlunya untuk mengidentifikasi setiap pelanggan pada perusahaan pertama. Biasanya ini berupa cookie ataupun masuk ke sebuah situs. Kemudian yang kedua itu adalah diferensiasi pelanggan, yaitu mengacu pada pembuatan profil untuk membantu masuk ke sebuah situs. Dan juga untuk membantu mengelompokkan pelanggan. Kemudian yang ketiga itu adalah interaksi dengan pelanggan. Dan biasanya interaksi ini berupa chat secara personal untuk nantinya perusahaan ini menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir itu ada penyesuaian. Hal ini mengacu pada personalisasi atau modifikasi email sesuai dengan pengelompokan yang telah dilakukan perusahaan dalam memilih pelanggan dan mengelompokkannya menjadi beberapa segmen. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Firda atas penjelasannya. Untuk next slide bisa dijelaskan oleh Naila Firly. Kepada Naila dipersilakan. Baik, terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan pemasaran konversi. Menggunakan pemasaran komunikasi dalam memaksimalkan konversi dari pelanggan potensial untuk pelanggan yang sebenarnya dan pelanggan yang ada untuk pelanggan berulang. Bagi para manajer untuk menilai dan meningkatkan efektivitas implementasi CRM mereka, evaluasi menggunakan konsep pemasaran konversi sangat berguna. Dalam konteks online, ini menilai seberapa efektivitas komunikasi pemasaran dalam melakukan konversi. Yang pertama itu ada pengunjung situs menjadi pengunjung situs yang terlibat yang tetap berada di situs dan berkembang di luar halaman berbeda. Yang kedua ada pengunjung situs yang terlibat menjadi prospek yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga ada prospek menjadi pelanggan. Yang terakhir ada pelanggan menjadi pelanggan tetap. Oleh karena itu penting untuk menawarkan kontak telepon, obrolan langsung atau email di saluran online untuk membantu mengonversi pelanggan yang memerlukan informasi lebih lanjut atau persuasi untuk membeli. Lalu ada RES. RES merupakan kerangka kerja praktis yang dirancang untuk membantu pemasaran dalam mengelola serta meningkatkan nilai komersial yang diperoleh organisasi mereka dari pemasaran digital. Tujuannya untuk membantu menciptakan pendekatan yang disederhanakan untuk meninjau kinerja pemasaran online mengambil tindakan. RES terdiri ada 4 langkah. Yang pertama itu ada jangkauan dengan membantu kesadaran merek, produk, dan layanan pada situs lain serta media offline. Langkah kedua itu bertindak, yang merupakan melibatkan audiens dengan merek pada situs webnya atau kehadiran online lainnya untuk mendorong interaksi antar perusahaan atau pelanggan lain. Langkah ketiga, konversi, yang mencapai konversi ke sasaran pemasaran seperti penggemar baru, prospek, dan lain-lain. Dan langkah yang keempat terakhir yaitu terlibat, membangun hubungan dengan pelanggan melalui waktu untuk mencapai tujuan retensi. Lalu ada proses pembelian online. Model sederhana dari proses pembelian ini bermanfaat dalam mengembangkan tarif pemasaran online yang tepat untuk mendukung setiap tahapan proses setiap bisnis. Menurut Lewis, mengidentifikasi 5 tipe pengguna web yang menunjukkan perilaku pencarian. Yang pertama ada pencari informasi yang terarah, merupakan mencari informasi produk, pasar, atau rekreasi. Tipe pengguna ini cenderung berpengalaman dan menggunakan web dan mahir menggunakan mesin pencari. Yang kedua ada pencari informasi yang tidak terarah. Ini adalah pengguna yang biasanya disebut sebagai peselancar, yang suka menjelajahi dan mengubah situs dan mengikuti hyperlink. Yang ketiga ada pembeli yang diarahkan. Pembeli ini online untuk membeli produk tertentu. Bagi pengguna seperti itu, perantara yang membandingkan fitur produk dan harga akan menjadi lokasi penting untuk dikunjungi. Yang keempat ada pemburu barang murah. Pengguna ini ingin menggunakan penawaran yang tersedia dari promosi penjual tersebut sebagai sampel atau hadiah gratis. Dan yang terakhir ada pencari hiburan. Pengguna yang ingin berinteraksi dengan web untuk bersenang-senang melalui mengikuti konteks seperti kuis. Selanjutnya,
Saya alihkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Naila atas penjelasannya. Untuk next slide, penjelasannya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, berikutnya ada NPS atau Net Promoter Score. Nah, NPS ini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur dukungan pelanggan dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu perusahaan atau merek. Proses NPS ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama itu mengelompokkan pelanggan secara sistematis menjadi promotor. Maksudnya itu pelanggan akan memberikan peringkat 9 sampai 10. Lalu ada pelanggan yang pasif yang memberi peringkat 7 sampai 8 atau detraktor yang memberi peringkat 0 sampai 6. Proses yang kedua ada menciptakan proses tertutup atau closed loop processes. Sehingga karyawan yang tepat akan menyelidiki akar penyebab yang membuat pelanggan masuk ke dalam kategori-kategori tersebut. Lalu yang ketiga ada membuat penciptaan lebih banyak promotor dan lebih sedikit detraktor yang menjadi prioritas utama. Sehingga karyawan di seluruh organisasi dapat mengambil tindakan berdasarkan temuan dari penyelidikan akar penyebab ini. Boleh next slide. Selanjutnya ada akuisisi pelanggan. Akuisisi pelanggan terdiri dari 2 makna. Makna pertama yaitu akuisisi merujuk pada penggunaan situs web untuk mendapatkan pelanggan baru. Nah, tujuannya itu mengonversi calon pelanggan ini menjadi penjualan. Lalu yang kedua ada akuisisi pelanggan. Akuisisi pelanggan ini dapat berarti mendorong pelanggan yang sudah ada untuk beralih ke penggunaan layanan online untuk pembelian atau layanan sebagai alternatif dari cara yang sebelumnya. Bisa next slide. Lalu selanjutnya ada komunikasi pemasaran online. Komunikasi pemasaran online ini terdiri dari 2 jenis. Jenis yang pertama ada pemasaran mesin pencari atau search engine marketing. Nah, mesin pencari ini adalah cara utama untuk menemukan informasi tentang perusahaan dan produk-produknya. Kita semua sekarang secara alami beralih ke mesin pencari ketika mencari produk baru dan layanan hiburan. Seperti contohnya kalau kita lagi mau membeli produk di salah satu platform, misalnya aja platform Shopee gitu. Kalau kita mau membeli sesuatu itu kita udah tinggal cari di search bar pakai keyword. Nah, nanti kalau sudah keluar barangnya kita tinggal melakukan pembelian dari search bar tersebut. Nah, lalu untuk jenis yang kedua ada pengoptimalan mesin pencari atau search engine optimization. Nah, pengoptimalan ini melibatkan pendekatan terstruktur yang digunakan untuk meningkatkan posisi perusahaan atau produknya dalam daftar hasil alami atau mesin pencari. Hal ini juga melibatkan pengendalian penyertaan indeks atau memastikan bahwa sebanyak mungkin halaman situs disertakan dalam mesin pencari. Boleh next slide. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel Kapito. Pada Farel dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Presentasi saya ambil alih. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu manajemen retensi pelanggan. Nah, manajemen retensi pelanggan adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mempertahankan dan memperpanjang hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Nah, untuk situs e-commerce sendiri, retensi pelanggan memiliki 2 tujuan yang berbeda. Yang pertama ada untuk mempertahankan pelanggan organisasi atau pelanggan tetap, dan yang kedua ada untuk mempertahankan pelanggan agar tetap menggunakan saluran online atau kunjungan berulang. Bisa next slide. Oke, sekarang masuk ke strategi CRM. Di strategi CRM ada 5. Yang pertama ada pemantauan. Jadi pemantauan itu kita secara rutin memantau dan melacak interaksi dan data pelanggan. Ini melibatkan penggunaan perangkat lunak CRM dan alat analitik untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku, preferensi, dan tren pelanggan. Nah, yang kedua ada pemetaan. Dalam pemetaan ini, kita bisa membuat peta perjalanan pelanggan dan titik sentuh. Pahami bagaimana pelanggan berinteraksi dengan merek kita sendiri, mulai dari titik kontrak pertama hingga dukungan pasca penjualan. Yang ketiga ada manajemen. Dalam manajemen,
dalam manajemen itu sangat penting. Manajemen yang efektif adalah awal dari CRM yang kuat. Ini melibatkan kepemimpinan yang jelas, mendefinisikan peran dan tanggung jawab, menetapkan tujuan dan indikator kinerja utama, dan yang terakhir mengawasi strategi CRM secara keseluruhan. Lalu ada perangkat tengah. Perangkat tengah ini bisa berupa alat perangkat lunak yang digunakan untuk memantau dan mengumpulkan wawasan. Dan yang terakhir ada pengukuran. Jadi pengukuran ini kita mengukur keberhasilan strategi CRM kita. Kita bisa menggunakan metrik dan data untuk menilai kepuasan pelanggan, tingkat retensi, tingkat konversi, dan indikator kinerja utama lainnya. Next slide. Oke, selanjutnya ada solusi teknologi untuk CRM. Solusi untuk teknologi untuk CRM ini ada dua bagian. Yang pertama ada pilihan solusi vendor tunggal atau solusi yang lebih terfragmentasi. Nah, berikut ini ada solusi dalam memutuskan dan merancang sistem untuk mendukung CRM. Yang pertama, kita bisa memikirkan tentang situasi yang ideal. Kedua, ada sebuah basis data tunggal yang terintegrasi. Dan yang terakhir, berasal dari satu vendor untuk kemudahan implementasi dan dukungan. Untuk yang bagian kedua ada kualitas data. Mayoritas menilai kualitas data mereka tidak memenuhi tujuan mereka. Hal ini dapat disarankan agar kualitas data dapat dikelola dengan baik. Berikut ini adalah hal-hal yang dianggap penting dalam pengelolaan kualitas data. Yang pertama yaitu menetapkan pemilik bisnis. Yang kedua, optimalkan kualitas pada pengambilan data. Yang ketiga, tingkatkan kualitas secara berkelanjutan. Keempat, bekerja menuju satu pandangan tentang pelanggan. Dan yang kelima, mengadopsi kebijakan kualitas data. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Farel atas pemaparan materinya. Cukup sekian presentasi pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dan diskusi yang akan dilakukan pada kolom komentar di bawah ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, menjawab, dan bahkan menambahkan, silakan berkomentar pada kolom komentar. Sampai bertemu dalam sesi diskusi setelah ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menyimak materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.